Saya tidak akan pernah melupakan dia. Kalimat tersebut diucapkan Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Dia yang dimaksud Ahmad Yani adalah Sarwo Edi. Anak buahnya juga kawan sekamar ketika mengikuti pendidikan di Peta Bogor. Ia Sarwo Edi Wibowo, kelak akan dicatat sebagai Komandan Baret Merah legendaris, punya hubungan dekat dengan Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat yang jadi korban kebiadaban gerombolan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dikutip dari buku, Sarwo Edi dan Misteri 1965, yang ditulis oleh tim buku Tempo. Saat Perang Kemerdekaan, Sarwo Edi diajak Ahmad Yani, sesama ex-anggota pembela tanah air, bergabung dalam Batalion 3 Badan Keamanan Rakyat. Batalion itu dikomandani Yani. Yani ketika itu adalah pemuda dari Kampung Ngerendeng, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Sarwo bertugas membawa mortir. Saat Yani membentuk batalion baru, Sarwo diangkat menjadi Komandan Kompi Batalion V Brigade 9 Divisi Diponegoro sampai tahun 1951. Mereka seperti adik kakak, kata Murdiah, kakaknya Sarwo Edi, namun hubungan keduanya tak selamanya harmonis. Pangkat Sarwo pernah diturunkan dari kapten menjadi letnan 1 oleh Ahmad Yani. Karena itu, Sarwo sempat patah arang. Dia pun pulang ke Purworejo dan berniat berhenti jadi tentara. Saya berhenti dari tentara, kata Sarwo kepada Surtini, ibunya, mendengar keluh kesah anaknya. Surtini menanggapi dingin, kalau kamu jadi tentara hanya mengejar pangkat, silakan keluar, begitu kata Surtini kepada Sarwo Edi. Peristiwa itu sampai ke telinga Ahmad Yani. Dengan bahasa Belanda, Jenderal Yani pun menitipkan pesan untuk Sarwo. Saya memang pernah menyakitkan hati dia, tapi saya tidak akan pernah melupakan dia. Janji itu ditepati Yani. Pada 1959, Yani merekomendasikan Sarwo menjadi komandan Sekolah Para Komando Angkatan Darat. Usul Yani awalnya ditolak Wijoyo Suyono, perwira senior RPKAD, karena dianggap berbau nepotisme. Tapi Yani terus meyakinkan Wijoyo Suyono. Sarwo Edi memang keras kepala, tapi dia bisa diandalkan, ujar Yani mencoba meyakinkan Wijoyo. Sarwo pun akhirnya dilantik menggantikan Kapten Wijogo Atmodarminto. Yani menepati janji yang pernah dia ucapkan bertahun silam di Magelang. Dia tidak akan melupakan anak buah sekaligus sahabatnya itu. Setelah itu karir Sarwo Edi terus menanjak. Pada tahun 1963, Sarwo dikirim ke Australia mengikuti pendidikan staf. Baru 2 bulan menjalani pelatihan, Sarwo sudah bersih tegang dengan staf sekolah, gara-gara urusan steak yang dimasak setengah mentah. Apa ini, kata Sarwo. Anda kan enggak minta apa-apa. Iya sudah ini steaknya, jawab si pelayan kantin. Sarwo Edi berang. Saya ini orang Indonesia, tahu, saya tidak biasa makan daging mentah begini. Sarwo pun membanting piring, lalu masuk kamar. Dia mogok kuliah 2 hari. Insiden ini memaksa komandan pelatihan meminta maaf. Persahabatan Yani dan Sarwo Edi berakhir ketika orang nomor 1 di Angkatan Darat itu diculik dan ditembak gerombolan G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Giliran Sarwo Edi yang kemudian membela atasan serta sahabatnya. Sarwo Edi begitu terpukul dan marah besar. Begitu tahu Ahmad Yani terbunuh, dia yang kemudian jadi salah satu perwira penting dalam operasi penumpasan G30 SPKI yang telah merenggut nyawa Ahmad Yani, sahabatnya itu. Bahkan dalam sejarah Baret Merah, Sarwo Edi adalah komandan satu-satunya yang pernah turun langsung ke gelanggang pertempuran.